Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kali ini dari Mazmur pasal 24. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kami dapat setia belajar firman-Mu. Urapilah kami semuanya Tuhan supaya dengar-dengaran akan firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 24, demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa sesuatu itu kurang berharga sampai kita kehilangan mereka? Oh, saya pernah saudara. Bagi saya, waktu anak-anak saya masih kecil, ketika memberi makan mereka itu menjadi waktu yang sangat momok bagi saya. Kenapa saudara? Ketiga anak saya kebetulan gak suka makan. Jadi setiap kali waktu memberi makan sudah kayak perang saudara. Diawali dengan situasi yang baik, tenang, tapi nanti diakhiri, wah saudara udah babak belur. Tapi saudara setelah satu persatu mereka sibuk, satu persatu mereka pergi. Saudara, saya merindukan momen itu. Sekarang saudara, waktu makan menjadi waktu yang sangat berarti bagi saya. Saudara, memang betul seringkali sesuatu itu kurang berharga sampai kita kehilangan mereka. Itulah juga mungkin yang dialami oleh seorang ayah bernama Aceh. Ia berasal dari Jambi, terpaksa dipenjara karena ketahuan mencuri, saudara. Suatu hari anak-anaknya mengunjunginya di bulan puasa. Rupanya saudara, saking rindu pada sang ayah, si bungsu berusaha memeluk ayahnya itu. Namun gak bisa. Kenapa saudara? Terhalang jeruji besi. Melihat itu polisi penjaga gak tega saudara. Ia pun membukakan sejenak pintu besi itu. Saudara, saat Aceh sudah tidak bebas, saat dia sudah sulit berjumpa anaknya itu, pelukan itu menjadi sangat berarti baginya. Saudara, engkau dan saya hidup di zaman yang makin sulit jadi orang Kristen. Bagaimana tidak saudara, setiap hari
kita dibombardir oleh tontonan, ajaran, perilaku yang menyimpang dengan alasan, aduh Bu, hidup cuma sekali, yang penting happy. Saudara, di Amerika ada penelitian. Penelitian ini ingin memotret masalah utama anak-anak sekolah di tahun 40 dan juga di tahun 80. 40 tahun saudara diamati. Apa hasilnya? Saudara, bicara di kelas tahun 40-an sudah sangat masalah. Tahun 80-an saudara, kecanduan narkoba. Ngunyah permen karet, masalah di tahun 40-an. Tahun 80-an siswa mabuk saudara. Mengganggu teman tahun 40-an masalah. Tahun 80-an banyak siswa yang hamil. Berlarian di lorong tahun 40-an juga masalah. Tahun 80-an siswa memperkosa. Nerobos antrian tahun 40-an juga menjadi masalah. Tahun 80-an merampok saudara. Pakaian kurang sopan, ini jadi masalah juga tahun 40-an. Tahun 80-an tawuran. Buang sampah sembarangan saudara menjadi sesuatu yang jahat pada waktu itu. Bagaimana tahun 80-an? Banyak siswa yang bunuh diri. Saudara, bagaimana dengan engkau dan saya? Meskipun kita bukan orang Amerika saudara, rasanya kerusakan moral tak dapat kita hindari. Makin hari makin menjadi saudara. Perselingkuhan, perceraian, hidup bersama tanpa menikah, korupsi LGBT, marak terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin kita menjadi salah satu pelakunya. Saudara, di tengah sulitnya hidup sesuai dengan ajaran Kristen, pastilah penerimaan Tuhan saudara sangat berharga, sangat berarti bagi kita. Namun sayangnya engkau dan saya tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena engkau dan saya tidak memenuhi syarat untuk diterima. Saudara, kemungkinan Mazmur pasal 24 ini ditulis Daud waktu tabut Allah kembali ke Yerusalem. Pertanyaannya, ada apa dengan tabut itu? Saudara, tabut Allah itu rupanya pernah direbut oleh orang Filistin 20 tahun sebelumnya. Ini masalah saudara. Karena tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Benar saja saudara. Akibatnya banyak orang Israel terbunuh waktu itu. Termasuk 2 anak, Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mendengar anaknya mati, Imam Eli syok dan jatuh dan ia pun mati saudara. Imam Eli pada waktu itu punya menantu yang sedang hamil tua. Karena kesedihan yang sangat melihat mertua dan suaminya meninggal tiba-tiba. Ketika melahirkan, menantu perempuan Eli menamai anaknya Ikabod. Apa artinya saudara? Telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Oh saudara, lihatlah akibatnya. Sebab itu setelah Daud menjadi raja, ia mencoba membawa kembali pulang tabut Allah itu ke Yerusalem. Usaha pertamanya saudara, ia mencoba membawanya dengan kereta baru yang ditarik oleh lembu. Oh saudara, namun di tengah jalan rupanya lembu itu tergelincir. Salah seorang yang mengiringi tabut itu, Uza, refleks saudara segera memegang tabut Allah itu. Padahal ini gak boleh sama sekali. Akibatnya saudara, Uza mati di tempat. Oh, melihat itu Daud begitu sangat ketakutan. Ya gak berani saudara. Baru 3 bulan kemudian Daud berani mencobanya lagi. Tapi kali ini gak sembarangan saudara. Sesuai dengan ketentuan firman Tuhan, ia meminta imam-imam untuk mengangkutnya. Tapi penuh dengan kehati-hatian. Bahkan Daud tidak mengizinkan imam-imam itu berjalan 6 langkah sebelum mereka mempersembahkan korban lembu. Saudara, tak heran ketika tabut Allah itu sudah sampai di Yerusalem. Tak heran saudara, setiap kali orang Israel mendekati tabut Allah, oh saudara, mereka berseru, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Atau dengan kata lain, siapakah yang boleh mendekati Allah? Apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan itu?
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oh saudara, lihatlah ada daftar persyaratan bagi orang yang ingin mendekati Allah. Bukan cuma orang yang membenci dosa, tapi sekalipun orang itu suka melakukan kebaikan, kebaikan itu harus lahir dari motivasi dan niat yang tulus murni. Saudara, Tuhan mengejar kekudusan yang sempurna baik dari luar maupun dari dalam. Saudaraku, siapapun yang mendekatinya harus tanpa celah. Bagaimana orang Israel, mereka tidak memenuhi syarat. Bagaimana engkau dan saya? Saudara, kalau melihat siapa kita, jujur rasanya tidak seorang pun dari kita yang boleh masuk. Kenapa saudara? Karena engkau dan saya, kita semua lahir dalam keadaan yang tidak memenuhi syarat. Saudara, suatu kali saya diminta oleh teman mengantarkan surat kepada seorang petinggi polisi, Jenderal Bintang 2, saudara. Wah, saya nggak pede, maklum saudara. Jangankan Jenderal Bintang 2, polisi pangkat biasa saja saya tidak punya kenalan. Tapi teman saya itu terus mendesak. Ya sudah saudara, terpaksa saya iakan. Bagaimana selanjutnya? Wah, benar dugaan saya. Gak mudah, sulit banget saudara. Ada screening yang ketat. Tanya ini, tanya itu. Saudara, hampir saja saya ditolak. Kalau saja teman saya itu tidak menelpon ajudan jenderal itu, saya pasti ditolak. Saudara, saya memang akhirnya diterima. Tapi yang menerima saya, saudara, bukan bapak jenderal polisi itu, tapi istrinya. Saudara, pastilah nggak sembarangan orang bisa bertemu seorang jenderal. Banyak syaratnya saudara. Tapi tidak dengan Sandi Rihata, seorang kuli bangunan yang bekerja di Mabes Angkatan Darat. Dia bukan saja diterima saudara, bahkan dia diajak ke ruangan tahta tertinggi Jenderal Bintang 4 pada waktu itu. Ngapain di sana saudara? Diajak makan siang di kantor Kasat Andika Perkasa. Ini baksonya spesial nih. Ini untuk Mas Andi nih. Oke, ayo makan. Ayo. Di ayam ya? Hah? Mau ngambil, Pak. Mau ngambil aja boleh. Saya kalau makan gini Mas Andi, kebanyakan ayam ya. Jadi Mas Andi waktu lahir udah begini? Kayaknya sih, siapa kata orang tua masih ngandung Mas Andi tuh kan sakit perutnya. Terus dipijit-pijit sama dukun beranak. Pas waktu umur 10 bulan saya lahir ya, ini badan tuh pada biru, lemes, terus enggak nangis, enggak mati suri lah. Tahu nggak kenapa saya ngajak makan? Habis Mas Andi tadi pagi makannya, waktu saya tanya makannya pakai gorengan doang. Saudara, kok bisa ya Sandi yang lahir nggak sempurna sejak lahir diizinkan masuk ke kantor Jenderal Bintang 4? Karena sang jenderal menyingkirkan segala sesuatu yang membuat Sandi tidak layak masuk. Saudara, seringkali engkau dan saya merasa sudah suci kalau kita rutin ikut ibadah, rutin berdoa, rajin memberikan persembahan. Seringkali saudara kita merasa memiliki moral di atas rata-rata. Kalau kita berpakaian sopan, kalau kita sekolahnya tinggi, kalau kita ada di lingkungan yang terhormat. Padahal saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan agar bisa diterima oleh Tuhan.
Saudara, walaupun engkau dan saya rajin beribadah, harus kita akui tangan kita kerap menyakiti, hati kita mendengki, pikiran kita kotor, mulut penuh dusta. Saudara, tidak ada yang bisa engkau dan saya lakukan agar diterima oleh Tuhan. Sampai apa saudara? Sampai engkau dan saya, sampai kita bertemu Sang Jenderal Agung. Siapa dia saudara? Yesus Kristus. Kok bisa? Karena dialah Raja kemuliaan yang menyingkirkan segala sesuatu yang membuat engkau dan saya tidak boleh masuk. Saudara, pada masa Daud, kota-kota waktu itu saudara agar aman, dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi besar saudara. Dan orang bisa masuk hanya melalui sebuah gerbang. Saudara, gerbang terbuka kalau ada yang mengangkatnya ke atas. Jadi ketika Israel berseru, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara, ketika penjaga gerbang bertanya, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Dan ketika dia mendengar jawaban siapa itu saudara? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Maka saudara, gerbang-gerbang yang tertutup ratusan tahun itu akan terangkat lebih tinggi. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi tabut Tuhan masuk. Saudara, apa artinya kok sulit banget puisi ini? Saudara, gerbang-gerbang itu melambangkan orang-orang Israel yang telah begitu lama tertunduk. Namun sekarang dengan kepala tegak mereka merayakan kehadiran Tuhan yang telah kembali ke Israel. Gerbang-gerbang itu saudara melambangkan orang-orang Israel yang telah ratusan tahun berduka dan tak berdaya. Namun sekarang mereka bisa menikmati penyertaan Tuhan kembali. Saudara, sebenarnya Mazmur 24 ini menunjuk jauh ke depan bahwa suatu hari Tuhan dia akan bertindak dengan cara yang baru. Cara apa? Tuhan tidak datang lagi dalam wujud bait suci atau tabut Allah. Tetapi dia datang sebagai pribadi. Siapa dia? Dialah seorang yang datang ke Yerusalem. Yang meskipun menunggangi seekor keledai. Namun disambut sorak-sorai seruan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dialah seorang raja yang meskipun bermahkotakan duri saudara, namun segala kuasa di sorga dan di bumi tunduk dalam namanya. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus, Raja kemuliaan yang berhak membuka semua pintu yang tertutup berabad-abad. Supaya apa saudara? Supaya engkau dan saya layak masuk menikmati hadirat Tuhan muka dengan muka. Saudara, ada kisah seorang tentara Amerika bernama John. Sejak kecil memang dia bercita-cita saudara menjadi tentara, obsesinya menjadi tentara. Setelah selesai sekolah SMA saudara, memang dia masuk pendidikan militer di Amerika. Saudara, pada waktu Perang Teluk Januari 1991, negara Amerika mengirimkan ribuan tentaranya ke sana, termasuk John. Saudara, satu kali terjadilah perang yang sangat sengit yang menyebabkan tentara Amerika mengalami kekalahan dan terdesak. Melihat itu saudara, komandan memerintahkan semua pasukan mundur dari lokasi pertempuran. Mundur, kata sang komandan. Semuanya mundur termasuk John. Tapi ketika mau mundur, John melihat saudara apa yang dia lihat. Dia melihat temannya terkurung di sebuah lubang dan gak bisa keluar dari sana. Oh saudara, melihat itu John nekat lari ke lubang itu untuk bisa menolong temannya itu. Saudara, untuk melindungi diri,
John menembakkan senapannya ke musuh. Sampai di lubang itu dia tarik temannya. Akhirnya bisa keluar. Tapi saudara, tiba-tiba sebuah peluru menembus dada John. John tewas seketika. Kabar meninggalnya John diberitahukan kepada orang tuanya. Begitu hancurnya, begitu sedihnya hati orang tua John. Tapi terselip rasa bangga di dalam hati mereka karena John meninggal untuk membela negara. Saudara, 5 tahun kemudian orang tua John mengadakan acara peringatan atas kematian anaknya itu. Banyak teman-temannya yang diundang, termasuk temannya yang ditolong itu. Saudara, beda dengan teman-temannya yang lain. Teman yang ditolong itu saudara datangnya terlambat. Bukan cuma itu saudara, ketika dia datang mulutnya bau alkohol. Dia datang saudara sempoyongan. Ngomong gak karu-karuan, kasar dan jorok. Rupanya John juga sudah tidak jadi tentara lagi, keluar dari dinas kemiliteran. Begitu terkejutnya orang tua John melihat hal itu. Ketika kesempatan memberikan kata sambutan, ayah John berdiri dan dia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Aku menyesal anakku mengorbankan dirinya untuk orang seperti ini. Aku menyesal anakku mengorbankan dirinya untuk orang seperti ini. Pengorbanan yang sia-sia." Saudara, tahukah engkau harga yang harus Bapa bayar supaya engkau dan saya bisa beribadah di hadapannya? Supaya engkau dan saya memiliki hubungan dengan dirinya. Apa harga yang harus dia bayar, saudara? Menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan engkau dan saya. Oh saudara, anak tunggalnya itu sudah enak-enak bertahta di sorga. Dia punya segala-galanya. Saudara tahu apapun yang dikehendakinya, semua malaikat siap segera melayaninya. Tapi saudara, dia harus turun ke dunia yang hina. Saudara, ketika dia turun ke dunia yang hina, bayangkan bagaimana perasaan Bapa mendengar orang-orang yang brengsek yang akan diselamatkan anaknya itu berteriak pada anaknya itu, "Bunuh dia, salibkan dia." Saudara, bayangkan bagaimana perasaan Bapa di surga melihat anaknya itu dipermalukan, direndahkan. Orang-orang najis seperti engkau dan saya. Saudara, atas semua hal yang sudah Bapa lakukan bagimu dan bagiku. Dan saat dia melihat kehidupan kita, saudara, saya khawatir dari surga Bapa juga memukul-mukul dadanya dan berkata, "Aku menyesal anakku mengorbankan dirinya untuk orang seperti ini. Pengorbanan yang sia-sia." Saudara, sadarkah engkau? Kita ini adalah orang yang tidak layak menerima pengorbanan itu. Saudara, kita ini adalah orang yang pantas dihukum, pantas dibinasakan, pantas dilemparkan ke api neraka yang menyala-nyala. Satu hal yang tidak pantas kita terima, apa itu saudara? Diselamatkan oleh darah Yesus, diterima oleh Bapa yang kudus itu. Tapi saudara, Bapa memilih melakukan itu bagimu dan bagiku. Kenapa saudara? Karena engkau dan saya terlalu penting baginya. Saudaraku, atas anugerahnya yang sebesar itu, pantaskah kita hidup terus menerus dalam dosa? Saudara, maukah engkau pengorbanannya itu tidak menjadi sia-sia? Maukah engkau, saudaraku? Kalau engkau mau, mulai sekarang, saudara, tiap kali engkau malas beribadah di rumah, beribadah minggu, tiap kali engkau malas beribadah,
Pandanglah lagi salib itu. Salib itu, saudara. Lihatlah, Yesus yang tergantung di sana. Yesus yang tergantung di sana, dalam titik nadirnya ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, itulah harga yang harus dia bayar terpisah dengan Bapaknya. Supaya apa, saudara? Supaya engkau dan saya bisa berjumpa dengan Bapa, muka dengan muka. Saudara, berkomitmenlah, beribadah lagi dengan sungguh-sungguh. Saudara, tiap kali engkau tergoda untuk hidup menurut cara dunia, berkata jorok, seks bebas, korupsi sudah biasa, Bu. Berdusta, ingin kaya cepat, ikut judi online. Saudara, tiap kali engkau tergoda hidup menurut cara dunia, lihatlah lagi ke salib itu. Lihatlah tangan, kaki Yesus yang terpaku. Lihatlah tubuh yang tercabik-cabik itu. Itulah harga yang dia bayar untuk menguduskanmu dan menguduskanku. Saudara, berjuanglah untuk hidup dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Saudara, agar pengorbanannya tidak sia-sia. Apapun yang dunia tawarkan, berjuanglah lagi hidup dalam kekudusan. Saudaraku, biarlah pengorbanannya yang sebesar itu tidak menjadi sia-sia lagi. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk selalu hidup selaras dengan besarnya anugerahnya bagimu dan bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan, harga yang Engkau bayar supaya kami dapat beribadah kapan saja, mengungkapkan seluruh perasaan kami kepada Tuhan kapan saja. Itu Engkau bayar dengan harga yang sangat mahal untuk membuat kami menjadi seorang kudus, anak Tuhan. Engkau bayar dengan kematian anak-Mu yang tunggal. Oh Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani hidup di dunia ini, supaya kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tolonglah kami ketika berjuang hidup dalam kekudusan. Tolonglah kami supaya giat lagi di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami sambut dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.